Cek 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 1 2 3. Halo semuanya, welcome back again to Kuro Kamirha channel. Jadi welcome guys, kembali lagi di Digimon Vlog ya. Jadi ini adalah Digimon Vlog day 4 ya. Jadi ini hari keempat untuk Digimon Vlog. Kemarin kita udah evolusi jadi Greymon ya, dan coba main Colosseum juga. Dan sekarang mari kita cek Digimon kita udah jadi apa. Ois, gokil. Digimon kita tiba malah pup lagi dia. Akhirnya Greymon udah evo jadi Metal Greymon. Dan ini bukan Metal Greymon biasa, ini adalah Metal Greymon original alias Metal Greymon biru atau Metal Greymon yang versi virus ya, bukan Metal Greymon vaksin. Nah, mungkin yang udah mainin game Digimon World juga pasti tahu ya, ini Metal Greymonnya yang warna biru. Nah, ini gokil juga ya, dan ternyata memang DM20 cepet banget ya buat evolusi. Ya sebenarnya aku rada-rada nge-cheat ya. Jadi ini jam tidur si Digimon ini juga paling cuma 2 jam 3 jam gitu kan. Pasti suruh terus bangun karena aku juga segitu tidurnya gitu kan. Jadi sering lebih banyak bangun, jadi lebih cepat untuk evolusi. Dan apalagi kan kalau nggak salah DM20 juga evolusi ultimate-nya juga lebih mudah daripada DMOG. Kalau DMOG itu katanya lebih banyak parameter yang bisa dibilang tuh untung-untungan ya. Aku juga nggak ngerti sih, cuma aku dengar dari Bagas katanya begitu. Untuk DMOG, untuk level ke ultimate itu memang rada susah ya untuk di DMOG gitu kan. Dan di sini untuk udah jadi Metal Greymon. Nah, di sini juga mungkin kita seperti biasa ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit dan juga main Colosseum gitu ya. Dan untuk obrolan kita kali ini adalah mungkin aku mungkin sedikit curhat tentang lawan bos guys. Kenapa Digivice itu sekarang harganya mahal-mahal ya? Ya walau itu udah jadi takdir ya, kalau udah namanya barang vintage pasti ya harganya cukup mahal gitu. Cuma yang aku agak shock mungkin ya, karena untuk terjun di dunia Digivice dan juga Vpet itu kan aku baru sekarang lagi ya gitu. Udah lama nggak pernah main lagi gitu kan, ngumpulin dan beli gitu. Aku cukup lumayan shock karena harga device US itu sangat mahal ya. Karena pada waktu itu tuh Digivice seri US tuh cukup lumayan murah gitu, bahkan sangat murah dan affordable gitu untuk dibeli ya. Ya walau pas waktu itu zaman aku bocah agak sulit gitu kan untuk beli gitu, tapi at least sebenarnya itu cukup affordable gitu kan, dengan harga ya sekitar dari 150.000 sampai 500.000 lah gitu. Itu paling mahal untuk Digivice US. Ada sih kasus khusus kayak D2 US itu bisa sampai 800.000 ya, tapi maksudnya masih di bawah 1 juta lah gitu untuk dapetin device itu. Sedangkan kalau sekarang kayaknya susah gitu. Paling murah pun di device US yang pernah aku temuin itu yang kondisinya bagus ya, itu mungkin ini sih Fusion Loader ini masih ada jual yang di 400.000 atau bahkan 300.000 kalau batangan ya, tapi masih mulus, masih bagus gitu kan. Itu di sekitar segitu. Sedangkan kalau yang lainnya tuh kayaknya udah di atas 500.000 semua atau bahkan di atas 1 juta gitu kan. Yang dimana anehnya Digivice versi Jepang, yang dimana itu device yang pada waktu dulu tuh cukup mahal, karena pasti rata-rata udah di atas 500.000 gitu. Dulu tuh ada kayak di Diart versi 1 atau 2 itu sekitar di atas 500.000-an gitu kan. Ya sekarang pun naik sih di device Jepang itu harganya, cuma naiknya tuh nggak terlalu jomplang banget gitu naiknya.
Soalnya Digivice Jepang itu kan rata-rata sekitar dulu tuh ya di atas 500.000 gitu kan, bahkan 700-800.000 gitu. Sekarang masih ada yang jual di sekitar 1.200.000 gitu kan, 1.500.000 gitu kan, yang dimana ya tidak terlalu naik gitu. Bahkan kayak dulu pun D3 Jepang itu udah tembus 1 juta seingatku gitu kan, kalau yang mulus gitu kan ya, itu udah tembus 1 juta gitu pada waktu itu juga gitu kan. Sedangkan kalau sekarang ya masih di 1 juta, kadang dapat di 1.200.000 atau mulus banget di 1.500.000 gitu. Jadi naiknya nggak terlalu signifikan banget gitu. Sedangkan Digivice US yang dulunya kayak misal D3 versi Jepang itu dulu sekitar yang mulus banget sekitar di 800.000 masih ada yang jual seingatku. Tapi Digivice US dulu masih mulus aja 150.000. Sekarang Digivice US paling mulus yang bukan paling mulus, paling ya bisa dibilang kurang lah 800.000, dan yang mulus itu di sekitar 1,5 juta gitu kan. Sedangkan harganya sekarang udah beda sama Digivice D3 Jepang gitu. Wah, buset, kalah coy. Waduh, coba kita dulu lah. Ya jadi kayak gimana ya, Digivice versi US sekarang harganya udah menggila semua gitu kan. Harganya udah di atas 1 juta semua gitu. Itu menurutku ya untuk sebagai aku yang kolektor chip gitu ya, yang cuma bisa mengkoleksi dengan harga murah-murah ya, jadinya agak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, someday mungkin aku masih bisa untuk mengkoleksinya lagi gitu. Ini apa nih? Mega Dramon ya? Jadi semoga sih bisa lah ya di beberapa waktu kemudian aku masih bisa mendapatkan ya. Sekarang juga bersyukur udah dapet hampir komplit ya koleksi Digivice-ku, walaupun masih acak-acakan gitu kan ya. Itu tadi apa, Iron Dramon mungkin ya, bukan Mega Dramon. Ingatku palanya kagak kayak gitu sprite ya. Jadi doakan saja guys, untuk channel ini bakal bisa mereview dan memainkan V-Pad dan juga Digivice lainnya gitu kan ya semoga aku ada kesempatan gitu kan, karena Digimon juga salah satu franchise kesukaanku gitu, yang ya gimana ya, udah dari kecil seneng banget gitu kan sama apa namanya Digimon ini gitu kan. Jadi ya semoga sih bisa mendapatkan aku inginkan gitu ya. Tapi next target yang ingin aku dapat dulu itu untuk sekarang mungkin Digimon X, karena dia V-Pad, tapi aku penasaran aja gitu, karena katanya cukup lumayan seperti RPG sistemnya, karena ada XP terus juga level gitu-gitu lah ya. Dan untuk unlock evolutionnya kita mesti ngalahin Colosseum. Jadi Colosseumnya tuh bener-bener ada ada tujuannya gitu. Karena kalau kita mainin ini di M20 ya benar-benar Colosseum ini untuk battle aja gitu, untuk battle requirement kalian kalau memang cuma mainnya tuh di satu device doang gitu kan. Sedangkan kalau di situ ya selain untuk requirement juga buat unlock evolusi. Jadi misal nih deviceku kan nih mungkin ada yang salah, tolong koreksi, tapi kalau yang aku lihat gitu kan Colosseum itu unlock evolusi gitu. Misal di FX kita nggak punya tumbal gitu ya untuk evolusi, ya masuk ke situ terus nanti evolusi bisa sampai mega, tapi kan terbatas untuk meganya gitu kan, untuk sampai meganya. Tapi dari situ kita udah unlock terus next run kita running telur baru, bisa evolusi jadi yang lain, terus beat Colosseum lagi, nanti ke unlock lagi gitu kan kayak gitu berarti ya sistemnya, yang dimana tuh ya cukup grinding RPG sekali gitu kan. Kita lawan
Goemon. Jadi menurutku tuh cukup keren lah untuk device V-Pad gitu ya. Karena gimana ya, V-Pad memang seru gitu ya untuk race Digimon dan segala macamnya. Cuma menurutku Waste Mode itu untuk pribadi ya. Mungkin untuk orang lain lebih sukanya tuh battle versus device lain gitu kan. Kalau untuk pribadi aku lebih seneng kalau ada memang Waste Mode-nya gitu, karena kita berasa masih ya terasa di device-nya lah gitu kan. Karena Digimon kalau tanpa adventure mode itu kan berasanya rada kurang gitu ya. Kalau menurutku gitu kan, karena aku memang lebih suka gameplay adventure kayak gitu kan. Wah, kalah kita lawan Goemon guys. Jadinya ya gimana ya, aku lebih suka yang ada adventure gitu. Makanya dulu juga kurang terlalu minat sama V-Pad gitu kan pada waktu itu gitu. Jadi dulu pun pernah nyoba V-Pad itu V-Pad V2 dan itu cuma bentar banget itu nyobanya, karena pada waktu itu kurang terlalu suka gitu kan, karena benar-benar harus ngerawat dan ya harus benar-benar care banget lah gitu kan. Apalagi waktu itu kan masih bocil, masih belum banyak paham lah gitu kan, nangkep info aja masih simpang siur gitu kan. Jadinya ya kurang berasa ini banget lah waktu itu. Jadinya aku waktu dulu kurang suka sama V-Pad karena gameplaynya ya cuma begini gitu. Cuma setelah sekarang gitu, setelah dewasa udah ngeliat kayak seru juga sebenarnya gitu ya, kita bisa dapat Digimon yang kita mau juga gitu kan, dan bisa beta dan lain-lain. Sebenarnya seru gitu, baru kerasanya mungkin sekarang. Aku juga nggak ngerti ya, harusnya ini kan mainan anak kecil, kenapa waktu bocil aku tidak paham gitu kan, malah pahamnya sekarang. Tapi it's okay gitu kan, itu juga suatu hal yang seru. Wait guys, sebentar, ada azan guys, kita stop dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ada azan, kita stop dulu. Ya, jadi kayak gitu kan. Aku juga bingung gitu, kenapa waktu bocil tidak paham, sekarang paham serunya main ini gitu. Cuma tetap karena aku kebanyakan mungkin demen banget sama RPG itu gimana, jadi kayak Waste Mode itu perlu gitu ya. Dan entahlah ya, aku juga kurang ngerti, tapi ya itu opini pribadi lah ya. Aku lebih suka ada Waste Mode. Makanya sebenarnya ada Colosseum mode di sini pun aku cukup suka gitu ya, karena kita bisa nge-push musuh-musuh di sini, karena ada beberapa juga di sini yang tidak obtainable gitu. Jadi kita bisa ada Digimon yang nggak bisa kita dapetin di sini, tapi cuma jadi musuh doang gitu. Itu cukup berasa adventure banget gitu kan di sini, adventure berasa gitu. Walau tidak berpengaruh apa-apa dengan sistem gameplaynya di DM20. Makanya aku tertarik sama DMX dan juga Pendulum Z, dan semoga sih Bandai kedepannya kalau bikin V-Pad ya model kayak gitu dengan mekanisme yang lebih gokil lagi gitu ya, gimmick-gimmicknya. Dan mungkin itu suatu hal yang bagus ya, kalaupun misalkan nanti ada seri anime baru gitu kan, dia mau kasih modelannya bentuknya kayak V-Pad gini, tanpa ada pedometer, tanpa shake gitu. Terus fiturnya ya gimana ya? Ya adventure modenya tuh kayak gitu, kayak di kayak di DMX gitu kan, yang pakai Colosseum gitu. Itu menurutku cukup lumayan bagus ya. Atau misalkan dibuat lagi kayak gini, kayak Datalink ini ya, karena Datalink ini kan kayak yang aku jelasin kemarin, ini nggak ada pedometernya, benar-benar cuma ngelawan situ via Colosseum dan juga random encounter. Kalau next bikin Digivice kayak gini lagi, menurutku ini bagus. Dan mungkin sistem battle-nya, karena sekarang kita udah nyobain icip-icip yang namanya NFC ya kemarin itu gitu kan, mungkin bisa juga pakai NFC gitu loh, fitur trigger battle-nya. Atau mungkin ya sebenarnya pedometer yang terbaru sekarang kayak di VB pun kayaknya itu lebih advance dan lebih
susah jarang rusak ya, karena itu pedometernya itu seingatku bentuknya bukan kayak pendulum gitu ya, kayak motion sensor gitu kan jadinya, jadi harusnya lebih tidak gampang rusak gitu kan. Jadi ya semoga kedepannya Bandai bikin Digivice lain juga di seri anime terbaru yang benar-benar tolonglah, kalau Digivice ya Digivice, kalau bikin Vpad ya Vpad gitu. Karena keluhan terhadap VB itu ya itu tidak terlihat seperti Digivice gitu, karena pada awalnya kan juga dirilis kayak next Vpad gitu kan, VB itu bukan Digivice gitu, tapi ternyata dipakai diubah desain warnanya jadi Digivice V gitu kan. Tapi isi fitur dalamnya tuh kayak Vpad nanggung, Digivice pun nanggung gitu kan. Itu yang menurutku kayak agak ya kurang gitu lah ya. Makanya menurutku sih lebih baik ya kalau mau bikin Vpad aja gitu, mau bikin Digivice ya Digivice aja gitu kan. Jangan setengah-setengah lah gitu kan, jangan bikin produk setengah-setengah. Karena user pun pasti bingung gitu kan sama hal semacam itu. Menurutku sih begitu. Semoga Bandai kedepannya bisa lebih baik lagi lah untuk memilah-milih produknya gitu kan. Nah coba kita lanjut battle lagi ya di sini. Coba kita battle. Kita mau beresin Colosseum ini. Coba kita sampai ultimate kali ya. Oke, di sini kita lawan Rimogemon. Ayolah, masa Metal Greymon kalah sama Rimogemon sih. Oke, Giga Destroyer. Oh ya, mungkin ini juga apa ya, sedikit bukan polling sih, pertanyaan aja ya. Kalau misalnya ini kan dari Ultimate ke Mega ya, itu kan cukup lumayan lama ya. Kalau misalkan ku selang-seling sama Digivice, mau nggak guys? Sama apa namanya? Nanti kan kalau udah misalkan jadi Mega pun pasti cukup lumayan ya, agak lama lah ya untuk dia sampai menunggu akhir hayatnya. Buset, akhir hayat kok kayaknya nggak enak ibunya. Pokoknya intinya sampai dapat telur baru gitu kan. Itu kan cukup lumayan lama. Kira-kira mau nggak guys kalian konten ini diselang-seling sama Digivice gitu, konten Digivice. Karena kan kalau Digivice ya kita nggak perlu nunggu evolusi. Intinya kita kayak walkthrough play game sampai tamat gitu kan. Intinya kan kayak gitu. Aku sih pengennya kayak gitu ya, biar biar Vpad ini ya nanti kalau ada evolusi baru, atau mungkin kalau Ekomku udah bener nanti bakal aku bikin gameplay di Ekom gitu kan. Di Ekom kan ada kayak quest adventure mode gitu kan, kita jalan-jalan di sana. Jadi mungkin di sana juga kita bisa jadi gameplay gitu kan, kayak main game gitu. Jadi playability-nya lebih banyak untuk Vpad satu device ini gitu. Dan mungkin nanti kalau aku punya DMX atau pendulum Z atau pendulum Oji atau pokoknya Vpad lain yang bisa connect ke Ekom, mungkin kita bisa jalan-jalan juga di sana gitu kan. Dan aku juga pengen nyoba beberapa Digivice yang bisa connect ke World ya, dimana aku pengen juga jalan-jalan di sana pakai Digivice gitu kan. Ya siapa tahu lebih asik gitu kan. Ya pengen nyoba-nyoba aja lah intinya gitu kan. Untuk battle di sana pakai Digivice di Ekom di World gitu ya. Semoga sih bisa terlaksanakan ya. Wah, ini kita kalah lagi kah lawan Deltamon? Wah iya kayaknya guys. Ayo Giga Destroyer. Oh bukan, ini bukan Giga Destroyer, Trident Arm. Ayo Giga Destroyer. Mantap, masuk Giga Destroyer. Hindar Metal Greymon, mantap. Giga Destroyer. Waduh, cancel guys. Oh no, Giga Destroyer. Lagi guys. Aduh, Digimon kita kalah guys. Ya mungkin untuk hari ini kita cukup sampai sini dulu ya guys.
Mungkin di next episode besok aku bakal fokus ke Colosseum, mungkin sampai nyampe Colosseum Ultimate. Pokoknya kita bakal menyelesaikan Colosseum ini gitu kan. Jadi thank you yang udah datang, thank you juga yang udah mendengarkan sedikit curcolku gitu kan. Jadi sampai jumpa di next time guys, bye bye.